Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Putu Ari Permana. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya bersama Bapak Daniel Danu Pratama, guru kelas 5 dari SD Negeri 3 Fajar Mataram. Pada hari ini kebetulan saya dengan beliau berada di tempat kerja yang sama di SD Negeri 3 Fajar Mataram, Kecamatan Suti Mataram, Lampung Tengah. Baik, untuk kegiatan pada pagi hari ini saya akan melakukan pra-observasi pada supervisi akademik. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi Pak Putu. Baik, apa kabar Pak Danu hari ini? Baik Pak Putu. Ya, baik Pak Danu. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Pak. Jadi atas pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, ada pun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan pembelajaran akan lebih siap dan percaya diri melakukan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah, apa tujuan Pak Danu dari pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai, mungkin siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan tepat, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Danu di sini menyediakan tujuan pembelajaran atau membuat sebuah tujuan pembelajaran, yaitu ingin siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Baik, jadi lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Danu capai pada pembelajaran kali ini? Untuk area yang ingin dikembangkan, yang ingin saya capai adalah akan menekankan pada keterampilan peserta didik, karena peserta didik akan melakukan aktivitas dalam kelompok, yaitu dalam hal diskusi membuat produk dalam kelompok, Pak. Ya, artinya di sini area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu keterampilan peserta didik ya Pak ya? Ya. Baik, dari pembelajaran itu Pak Danu ingin mencapai sebuah perkembangan yaitu keterampilan dari peserta didik. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana sih rancangan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ini misalnya ada strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya apa, bagaimana model dan media pembelajarannya gitu Pak. Nah, jadi saya ingin tahu dulu gitu. Untuk strategi yang saya gunakan, yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran sosial emosional, kemudian model pembelajaran menggunakan PBL, terus metode pembelajarannya yaitu untuk unjuk kerja, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian media yang akan saya gunakan adalah ya styrofoam, kemudian gambar, LKPD, PPT, dan laptop, Pak. Oh ya, jadi tentunya sudah Bapak persiapkan dengan matang ya Pak ya? Sudah, Pak. Baik, jadi kira-kira kapan nih akan Pak Danu melakukan pembelajarannya? Kemudian jam keberapa Pak? Dan di kelas mana gitu Pak Danu akan menggunakan pembelajaran itu? Hari Senin Pak, jam kedua di kelas 5B Pak. Kelas 5B ya, baik. Nanti hari Senin jam kedua saya akan melihat kegiatan belajar mengajar Pak Danu di kelas 5 untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan nanti setelah observasi Pak, kita akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, pasca observasi namanya Pak. Jadi nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya begitu. Baik Pak, siap. Ya, jadi oke, untuk pertanyaan terakhir Pak Danu, apa yang Pak Danu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, mungkin akan lebih dipersiapkan dan saya mungkin akan lebih
mantap, lebih siap gitu Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Danu. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Itu tadi percakapan pra observasi saya dengan Bapak dan Daniel Danu Pratama, yang dimana beliau mengampu guru kelas di kelas 5 yang nantinya saya akan melakukan sebuah observasi pada kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian video pra observasi yang saya buat bersama rekan sejawat saya akhiri dengan salam hebat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas, yang dimana Pak Danu selaku guru kelas 5 akan melakukan sebuah pembelajaran di kelas. Bagaimana Pak Danu? Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran? Sudah siap. Ya, pada hari ini saya akan melaksanakan observasi kepada Pak Danu untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Sudah siap ya Pak ya? Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat kegiatan observasi di dalam kelas. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi enggak sebelumnya Bapak absensi dulu. Adakah yang tidak berangkat untuk hari ini? Hadir semua? Walaupun cuaca di luar sedikit agak mendung, Bapak harap tidak berpengaruh pada kalian semua. Semoga kalian tetap semangat. Dan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Minta tolong. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Menampilkan roda emosi. Silakan kalian pilih roda emosi sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini. Senang, terus senang, terus kemudian apa? Senang juga, kemudian senang juga. Senang. Adilah? Gembira. Senang. Nah, oke, dari beberapa siswa yang menyebutkan dari beberapa roda emosi yang ada, kebanyakan merasa senang. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, marilah kita mengingat materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang materi apa? Angkat tangan yang tahu. Tentang ekosistem. Oke. Nah, pada ekosistem yang ada di sekitar kita itu terdapat apa saja? Ada tumbuh-tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk
pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok karena kita akan melakukan diskusi dalam kelompok. Silakan mempunyai kelompok masing-masing. Baik, untuk memperdalam apa yang sudah kalian pelajari, Bapak akan membagikan ke KPD. Bagi teman-teman baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau menyajikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Baik anak-anak, kita akan melakukan ice breaking. Tepuk semangat bisa? Tepuk semangat. Baik, terima kasih dari kelompok 3 tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok-kelompok lain yang sudah mempresentasikan hasil karyanya dalam kelompok. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurang untuk kelangsungan hidup. Pada pagi hari ini, apa materi yang kalian dapatkan pada pembelajaran ini? Saya dapatkan adalah pengertian dari rantai makanan. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Dan silakan berberes. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat semuanya dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya di kegiatan yang terakhir, yaitu pasca observasi bersama saya, Putu Ari Permana dari CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3 Fajar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Saya masih bersama Bapak Daniel Danu Pratama sebagai yang saya observasi, kemudian didampingi juga oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Fitra Agung Prastio. Baik, pada kegiatan supervisi akademik ini dan pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, selamat pagi Pak Fitra, selamat pagi Pak Danu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya Pak, luar biasa. Jadi pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak pada 2 hari yang lalu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan? Awalnya tegang Pak, tapi ya lama-lama terbiasa, terus jadi bisa rileks, lebih mengalir. Oh iya, baik. Jadi sempat tegang Pak ya, tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu bisa rileks dan terbiasa begitu.
Bapak bisa ceritakan kembali nih area pengembangan apa yang ingin Bapak capai pada saat pembelajaran kemarin dengan siswa, Pak? Untuk area yang yang ingin saya capai adalah pedagogik dan kepribadian, Pak. Jadi saya akan menekankan pada keterampilan peserta didik, karena peserta didik akan melakukan aktivitas dalam kelompok, dalam hal diskusi maupun membuat produk dalam kelompok. Jadi artinya di sini tentang keterampilan peserta didik, Pak ya, pengembangannya di pedagogik dan kepribadian. Ya. Baik, jadi area yang mengembangkan ini pada keterampilan peserta didik, menurut Bapak, apakah area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan yang sudah tercapai, Pak, pada saat melakukan pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya sudah tercapai, Pak. Iya. Tapi memang masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Jadi begitu, Pak ya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, kalau menurut Bapak, tidak aktifnya beberapa siswa itu apakah semua di mata pelajaran, Pak? Tidak di semua mata pelajaran, Pak. Kemarin saya lihat pada saat pelajaran bahasa Indonesia mereka semua aktif. Mungkin matematika pun juga. Ya, jadi begitu ya, Pak ya. Kira-kira kenapa ya, Pak, kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu bisa aktif semua siswanya gitu? Ya, kalau saya perhatikan pada pelajaran bahasa Indonesia, saya sudah membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, Pak. Dan saya juga sudah menyediakan media yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kedepannya dari Bapak yang sebutkan tadi, kedepannya apa yang Bapak akan lakukan dalam pembelajaran? Saya berencana menerapkan pembelajaran seperti pada gaya belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa, dan saya juga menyediakan media yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka, supaya anak-anak lebih nyaman dalam belajar itu. Iya, baik. Oke. Jadi berarti rencana ke depan Bapak ini akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar Bapak ya, Pak ya. Dan sudah menyediakan media yang disesuaikan dengan gaya belajarnya. Berarti mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan terrealisasi dan pembelajaran terlaksana lebih baik lagi. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak tadi, Pak? Rencananya minggu depan, Pak. Saya akan menggunakan gaya belajar yang sudah saya sebutkan tadi, sesuai dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, supaya bisa membandingkan proses dan hasil pembelajarannya, Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Danu. Terima kasih banyak. Jadi saya tunggu informasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, itu tadi saya sudah melakukan pasca observasi dari kegiatan yang terakhir pada aksi nyata yang saya buat dari awal pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sekian dari saya akhiri dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.